Oke, halo semuanya, salam jumpa. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Oke, jadi ada pertanyaan, Bang, berapa besaran iuran bagi peserta BPJS Mandiri? Oke, sebelum kita lanjut pada iurannya, jadi BPJS Mandiri itu atau yang biasa disebut BPU, pekerja bukan penerima upah. Artinya non PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara dan sebagainya. Jadi peserta mandiri atau PBPU adalah peserta yang mendaftarkan diri dan iurannya akan dibayarkan setiap bulan. Itu wajib berdasarkan kelas yang dipilih. Oke, jadi iuran BPJS Mandiri akan dibayarkan berdasarkan kelas yang dipilih. Jadi pada saat peserta menyiapkan berkas, diantaranya KTP, kartu keluarga, buku rekening, bisa pakai Bank Himbara. Yang berikut nanti ada surat pernyataan auto debit. Ya, jika persyaratannya sudah lengkap akan didaftarkan. Kemudian pada saat peserta sudah mendaftar, nanti peserta akan ditanyakan akan memilih kelas berapa. Jadi di situ ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi iuran kelas 1 itu senilai 150.000 dan kelas 2 adalah 100.000 dan iuran kelas 3 adalah 35.000. Untuk iuran kelas 3 35.000 ini sebenarnya itu adalah 42.000, tetapi sisanya yang kalau tidak salah 7.000 ya, itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang membayar 7.000 itu kalau tidak salah ya. Jadi peserta hanya membayar 35.000 per orang per bulan. Oke. Jadi sekali lagi kelas 1 150, kelas 2 100, dan kelas 3 35.000. Jadi peserta pada saat pendaftaran peserta tinggal memilih mau memilih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Terus misalnya di dalam kartu keluarga ada 5 orang dan semuanya belum terdaftar. Terus status anggota keluarganya itu mama, bapak, anak, terus semuanya belum punya BPJS, otomatis kita tidak bisa misalnya daftarkan bapak saja. Tetap semua yang ada di dalam ini wajib didaftarkan. Misalnya kita pilih kelas 3 35.000 berarti dikali 5 orang. Dan pembayaran iuran ini tidak bisa dibayarkan per orang atau dibayarkan satu orang. Misalnya pada saat jatuh tempo pembayaran mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tiba-tiba ada peserta yang bilang, "Dah, saya mau membayar satu orang dulu," atau "saya mau membayar 2 orang dulu." Tidak bisa. Tagihan iuran BPJS Mandiri itu terhitung secara total keseluruhan anggota keluarga yang terdaftar. Jadi sekali lagi tidak bisa membayar tagihan iuran BPJS Mandiri itu per orang atau ingin membayar sesuka, misalnya saya mau bayar 2 orang, membayar 3 orang, tidak bisa. Tagihan iuran BPJS Kesehatan Mandiri wajib dibayarkan secara keseluruhan karena tagihan yang muncul pada sistem itu adalah total dari anggota keluarga yang terdaftar. Saran saya jika peserta mendaftar BPJS Kesehatan Mandiri, alangkah baiknya kita memilih kelas yang sesuai dengan pendapatan kita, apalagi bagi kita yang pekerjaannya bukan merupakan pekerjaan tetap, kita merupakan buruh kasar yang pendapatannya tidak merata atau tidak menetap dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi pandai-pandailah kita memilih kelas. Jangan kita gengsi. Jangan kita gengsi sehingga kemampuan kita tidak mencukupi untuk kelas 1 atau kelas 2, tetapi kita memaksa keadaan sehingga pada seiring jalannya waktu tiba pembayaran iuran kita agak keberatan untuk membayar, karena jika kita telat pembayaran iuran kan akan berdampak pada diri kita sendiri. Contohnya denda begitu. Jadi kalau misalnya peserta membayar sudah tidak pada tanggal yang ditentukan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, otomatis peserta akan ada dalam masa denda. Dan jika peserta ada di dalam masa denda itu dan peserta masuk pada rumah sakit dengan perawatan rawat inap, maka peserta akan dikenakan denda, dan denda itu tidak dibayarkan dengan tagihan bersamaan, tetapi peserta membayar tagihan dulu yang menunggak berapa bulan misalnya. Setelah itu baru nanti pihak rumah sakit menghitung lagi denda yang harus dibayarkan. Perhitungan dendanya pun sudah ada berdasarkan ketentuan begitu, 5% dari diagnosa awal atau nilai NSI bijis.
dikali dengan jumlah bulan menunggak. Oke, jadi sekali lagi saya sarankan jangan memilih kelas karena gengsi, tetapi kita memilih kelas berdasarkan perhitungan dan pendapatan kita yang kita dapat. Terutama bagi kita yang pendapatannya bukan pendapatan tetap ya. Langsung kita memilih saja kelas 3 biar tidak terlalu berat. Karena apa? Pembayarannya tidak bisa dibayarkan per orang atau 2 orang atau 3 orang. Tetapi jika ada 5 orang maka 5-5 akan terhitung dalam satu kali pembayaran. Dan jika kita menunggak ada konsekuensi, yaitu denda, dan denda itu tidak bisa dihindarkan. Jika dendanya tidak dibayarkan maka penjaminan dari BPJS tidak bisa dilanjutkan walaupun tagihan kita sudah dibayarkan. Oke teman-teman, jadi masih ada satu lagi yang penting diingat. Sebenarnya perbedaan kelas pada peserta BPJS Kesehatan itu hanya berada pada masalah ruangan atau tempat tidur. Misalnya begini, misalnya kalau kelas 1 misalnya 2 orang, contoh. Kalau kelas 2 mungkin 3 atau 4 orang. Terus kalau kelas 3 mungkin 5-6 orang. Ya seperti itu. Tetapi semua jaminan pada BPJS Kesehatan itu sama. Jadi letak perbedaan dari kelas itu sebenarnya hanya ada pada masalah ruangan dengan kapasitas pasien, begitu. Jadi tidak ada pengaruh. Misalnya contoh bahwa kalau kayak kita memilih kelas 3, nanti kita masuk rumah sakit dengan sakit yang contoh seperti sakit ini, nanti kita tidak bisa dibiayai, kita harus masuk pada kelas 1 biar sakit yang ini bisa dibiayai. Oh tidak, jadi BPJS menjamin tetap sama, hanya masalah ruangan, misalnya satu ruangan berapa orang, itu yang menjadi perbedaan antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi jangan segan-segan untuk memilih kelas 3 jika memang kemampuan kita itu ada pada kelas 3. Karena ini fakta ya, ini fakta. Kebanyakan orang memilih kelas pada saat pendaftaran itu sebenarnya karena mungkin gengsi bahwa oh ya sudahlah, saya pilih kelas 1 saja, saya pilih kelas 2. Padahal setelah pembayaran pertama kartu dicetak dapat, pada pembayaran berikutnya itu peserta tidak membayar lagi. Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas peserta sudah tidak akan membayar lagi sampai pada nanti jika dia ingin membutuhkan pelayanan dari BPJS Kesehatan lagi, baru dia kaget kalau tagihannya sudah sekian juta, sudah sekian bulan. Dan apapun yang terjadi, jika memang dia membutuhkan maka tagihan itu harus tetap dibayar. Dan kalau dia memerlukan untuk kebutuhan rawat inap, maka ada denda yang harus dia bayar. Jadi sekali lagi pesan saya, saat mendaftar BPJS Kesehatan jangan ragu untuk memilih kelas sesuai dengan kemampuan kita. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam untuk Anda dan salam untuk keluarga. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nonton video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.